Saudari-saudara sekalian, apa kabar semuanya? Kali ini seri katekese dari Rumah Dehonian secara khusus akan ditujukan untuk menjawab banyak pertanyaan dari orang tua yang menemani anaknya dalam pelajaran agama Katolik selama daring. Dan memang pertanyaan-pertanyaan seputar 7 sakramen banyak sekali ditanyakan kepada saya. Maka untuk 7 seri ke depan saya akan membahas tentang 7 sakramen satu persatu yang semoga nanti bisa menjadi informasi yang paling tidak bisa dipercaya untuk pelajaran agama Katolik. Pertanyaan pertama yang biasanya muncul itu, Romo, apa arti sakramen? Sakramen menurut dokumen gereja sederhananya dikatakan adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Tanda dan sarana. Dikatakan tanda karena itu bukan sama dengan Allah. Dikatakan sarana karena melalui sakramen itu tentang karya Allah, tentang kuasa Allah dinyatakan. Lewat situ dialirkan kepada kita gitu loh. Jadi seperti keran. Jadi keran itu alat untuk menyalurkan air. Ketika melihat keran, yang kita ingat adalah air. Dan ketika keran itu dipakai, yang mengalir adalah air. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan sakramen dalam pemahaman gereja Katolik, ini sebenarnya adalah hal-hal manusiawi, tanda-tanda yang manusiawi, simbol lah, bahasa gampangnya simbol, yang melalui simbol itu sesuatu dinyatakan. Kalau dalam konteks sakramen, maka di sini adalah Kristus dan karya keselamatannya dinyatakan kepada kita. Melalui hal yang manusiawi, yang ilahi disampaikan. Melalui yang ada di dunia ini, sesuatu yang surgawi itu dihadirkan. Gampangnya seperti itu. Itulah sakramen. Maka kalau ditanya sakramen itu apa? Tanda dan sarana karya keselamatan Allah. Kehadiran Allah itu kan selalu menyelamatkan. Maka tanda dan sarana kehadiran Allah. Bagaimana kita memahami sakramen ini? Gereja Katolik, sakramen utama yang menghadirkan Allah adalah Yesus Kristus. Yesus itu anak manusia yang bernafas seperti kita, yang bisa kita sentuh, yang bisa mengeluarkan kata-kata, yang bisa juga melakukan tindakan-tindakan sama seperti kita. Dan melalui pribadi ini kita bisa bukan hanya merasakan kehadiran Allah, tapi kita mengalami kuasa Allah dinyatakan kepada kita. Maka Santo Paulus pun menyebut Tuhan Yesus sebagai cermin Allah. Itu. Jadi Yesus itu adalah sakramen sejati. Sakramen utama di mana dalam Yesus Kristus karya penyelamatan Allah dinyatakan. Allah itu mengasihi, dan itu kita lihat ketika Tuhan Yesus dia mendekati para pendosa. Allah itu menyembuhkan. Kuasa penyembuhan Allah itu dinyatakan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Allah itu memberi kita makan, memberi kita kehidupan. Kita menemukan Tuhan Yesus yang memberkati makan dan memberi makan 5.000 orang. Allah itu sumber kehidupan. Kita melalui Yesus melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Allah itu sungguh-sungguh damai sejahtera. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus hadir di antara para rasul setelah peristiwa Paskah, Tuhan Yesus sungguh memberikan damai sejahtera. Maka sakramen yang paling utama, yang paling mencerminkan kuasa Allah, yang paling memperlihatkan kepada kita karya keselamatan adalah Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Dia adalah Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Melalui Tuhan Yesus, kita mengalami
Allah yang menyertai kehidupan kita. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus kan sudah tidak ada di muka bumi ini lagi, Romo. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Lalu Tuhan Yesus sudah tidak ada secara fisik dan kita sentuh. Untuk itulah dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kuasa kepada gereja, kepada para rasul pada waktu itu. Memang gereja yang kita sebut saat ini pada waktu itu adalah para rasul bersama para murid-murid Yesus yang lainnya. Kan ada 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasul, dan ada murid-murid yang senantiasa bersama Tuhan Yesus. Nah, kepada mereka ini Tuhan memberikan kuasa bahwa di dalam persekutuan itu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Meletakkan kepada Petrus kuasa ilahi untuk dibawa dan dihadirkan bagi dunia. Maka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sakramen yang menunjukkan atau menghadirkan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus adalah gereja. Persekutuan orang-orang beriman kepada Yesus. Jadi gereja itu juga adalah tanda dan sarana kehadiran karya keselamatan Kristus di dunia. Begitu